Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Yuliana Siregar dengan nomor NIM 21053176 dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas 9 pengantar coding dengan menggunakan aplikasi DevC++. Nah, sebelum masuk ke percobaan, dasar teori. Mengulang suatu proses merupakan tindakan yang banyak dijumpai dalam pemrograman. Pada semua bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut loop. Dengan menggunakan loop, suatu proses yang berulang misalnya menampilkan tulisan yang sama 100 kali pada layar dapat diimplementasikan dengan kode program yang pendek. Pada pemrograman, proses berulangan dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pertama, perulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Kedua, perulangan yang belum diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu A. Kondisi perulangan diperiksa di awal perulangan. B. Kondisi perulangan diperiksa di akhir perulangan. Untuk kasus pertama, seharusnya menggunakan perulangan dengan pernyataan for. Bentuk pernyataan for. For dalam kurung ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, pernyataan. Keterangan. Ungkapan 1 digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendalian loop. Ungkapan 2 dipakai sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Ungkapan 3 dipakai sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Ketiga ungkapan dalam for tersebut harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Dalam hal ini, pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal maupun jamak. Jika pernyataannya berbentuk jamak, maka pernyataan-pernyataan tersebut harus diletakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Baiklah, kita masuk ke percobaan. Percobaan pertama, gunakan loop for untuk menampilkan nilai 1 dengan 20 dalam baris-baris yang terpisah. Baiklah, ini bentuk datanya. Mari kita lihat hasilnya. Nah, pada tipe data in, terdapat variabel X sehingga dengan loop for, nilai X dimulai dengan nomor 1 dengan proses nilai X ditambah 1 dan diakhiri bila X sampai dengan nilai 20. Kita lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah bilangan triangular yang dari masukan pengguna yang dibaca dari keyboard dengan menggunakan scanf. Bilangan triangular adalah penjumlahan dari bilangan masukan dengan seluruh bilangan sebelumnya. Sehingga bilangan triangular dari 7 adalah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Kita hapus dulu. Baiklah, ini bentuk datanya. Mari kita lihat hasilnya. Nah, masukkan bilangan triangularnya sama dengan 7. Enter. Maka 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 28. Baiklah, kita masuk ke soal selanjutnya. Gunakan loop for untuk menampilkan seluruh karakter dari A sampai dengan Z dalam baris-baris yang terpisah. Baiklah, kita hapus dulu. Ini bentuk datanya, mari kita lihat hasilnya.
Nah, ini hasilnya. Tipe data yang digunakan adalah tipe data char dengan variabel A. Kemudian, terdapat perulangan for dan akan otomatis jika A++ yang berarti akan mengulang sampai dengan Z. Kita masuk ke soal selanjutnya. Gunakan loop for dengan kenaikan variabel negatif untuk menampilkan seluruh karakter dari Z sampai dengan A dalam baris yang terpisah. Kita tinggal mengubah for. A kita ganti dengan 90. A kecil sama kita ganti dengan 65. Plus diganti dengan min. Mari kita lihat hasilnya. Sama konsepnya seperti pengurutan angka A sampai Z, perbedaannya karena proses A-min yang dimana berarti pengurutan huruf akan dibalik dari Z kemudian menuju A. Baiklah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Gunakan loop for untuk membuat program sebagai berikut. Input N, output 1, 3, 4, 5, seterusnya sampai M. M bilangan ganjil ke N. Kita hapus dulu. Ini bentuk datanya, mari kita lihat hasilnya. Nah, masukkan nilai 9, enter, maka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Program membaca perulangan yang dimana proses bilangan tersebut akan proses bilangan ganjil. Kemudian, variabel B akan membaca yang bila mana kita inputkan nilai 9, maka perulangan akan berhenti bila sudah terdapat 9 bilangan. Selanjutnya, kita masuk ke percobaan ke-6. Gunakan loop for untuk membuat program sebagai berikut. Input N, output 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, 7, min 8, seterusnya sampai N. Kita hapus dulu. Ini bentuk datanya, mari kita lihat hasilnya. Masukkan nilainya 8, enter. Maka hasilnya 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, 7, min 8. Nah, bila variabel A diinputkan nilai A sama dengan 8, maka perulangan akan berhenti di angka 8. Maka program akan menuliskan secara yang negatif, yaitu pada angka yang bukan bilangan prima, dan sebaliknya. Baiklah, kita masuk ke percobaan selanjutnya. Gunakan loop for untuk membuat program sebagai berikut. Input N, output 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali sampai seterusnya N. Faktorial. Kita hapus dulu. Baiklah, ini bentuk datanya. Mari kita lihat hasilnya.
Nah, masukkan nilai N sama dengan 10. Enter. Maka 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10. Hasilnya, ketika kita inputkan pada variabel B, yaitu pengulangan akan berhenti sesuai nilai yang diinputkan. Pada pengulangan nilai A++, maka pengulangan akan terus mengulang dengan maju sampai angka yang diinputkan. Baiklah, hanya sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.